beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-59 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, Mario Kulon sebagai Ralumbu, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Malamnya mereka tidur di hutan setelah tidak berhasil membuntuti gadis aneh. Kemudian menjelang pagi, mereka meneruskan perjalanan. Matahari semakin tinggi dan mereka belum menemukan arah yang jelas. Bahkan beberapa kali kembali melewati jalan yang sama. Mereka kemudian tahu bahwa tersesat jalan. Pendekar Lau lalu mengajak istrinya menaiki ketinggian sebuah bukit. Ketika mereka tengah mengamati suasana yang terhampar di bawah bukit, mendadak ada serombongan orang berkuda melintas. Hai, rupanya ada jalan yang hidup di bawah bukit itu loh. Mungkin jalan di bawah itu menuju ke suatu tempat yang penting. Mari kita lihat. Siapa tahu jalan di bawah itu dapat menunjukkan pada kita arah ke Kulawan. Baru saja pendekar Lau dan Meisin akan melangkah ke arah kudanya, ketika tiba-tiba kalian mau ke Candi Surabana? Tidak. Siapa kau dan apa maksudmu mengintip pembicaraan kami? Namaku Ralumbu. Aku pun akan pergi ke Candi Surabana. Tempat itu sudah tidak terlalu jauh dari sini. Kalian lihat di bawah sana, di sebelah barat daya. Bangunan dari batu-batu bersusun itulah Candi Surabana. Dan di sebelahnya Candi Tiga Wangi. Kau keliru. Kami tidak berniat pergi ke sana. Haiya. Bagaimana aku bisa percaya pengakuanmu? Semua orang yang berani melewati daerah ini, sekarang ini, pasti bermaksud pergi ke Candi Surabana. Sebab nanti malam akan terjadi peristiwa yang penting. Di tengah pelataran candi itu akan berkumpul para pendekar dari berbagai golongan. Kami sudah mendengar tentang pertandingan ulakan-ulakan itu. Tapi
kami tak berminat mengikutinya. Kalian pasti orang yang berasal dari pesisir timur Java. Aku pernah melihat perkampungan kalian di sepanjang pantai. Kalian mau apa datang ke daerah pedalaman ini? Kalian keliru menafsirkan daerah asal kami. Tapi tidak mengapa. Satu hal saja yang harus kalian ketahui, bahwa kedatangan kami di tempat ini hanya tidak ada sangkut pautnya dengan pertandingan di Candi Sorabana. Iya. Lalu mengapa kalian bisa sampai kemari? Kami tersesat jalan. Kami mencari seorang teman, tapi kami kehilangan jejak dan tersesat di tempat ini. Apapun alasan yang kalian kemukakan, aku tidak percaya. Terserah kau mau percaya atau tidak. Maaf, kami tidak ada waktu banyak untuk melayani. Tunggu. Kalian tidak bisa pergi begitu saja. Apa sebenarnya yang kalian inginkan dari kami? Inilah yang kuinginkan. Bagus. Jelas terbukti bahwa kalian bukan manusia sembarangan. Kalian mempunyai kemampuan seorang pendekar. Nah, apa yang akan dilakukan oleh seorang pendekar di tempat ini kalau bukan untuk ikut pertandingan di Candi Sorabana malam nanti? Kalian tidak usah menyembunyikan maksud kalian yang sebenarnya. Di sepanjang perjalananku dari Gunung Lamongan sampai ke tempat ini, sudah berapa puluh pendekar kutemui di jalan. Dan mereka semua mengatakan hal yang sama, pergi ke Candi Sorabana dan ikut ambil bagian dalam pertandingan ilmu kanuragan. Bahkan semalam aku sempat bermain-main sebentar dengan pendekar dari desa Tebu. Dia memiliki senjata yang aneh, menakutkan, tapi tak banyak artinya. Apakah dia bernama Rake Dukut? Nah, ternyata kalian juga mengenalnya. Kami hanya mengenalnya sepintas lalu. Ketika kami mampir di desa Tebu. Ya, pendekar seperti Rake Dukut itu banyak berceceran di mana-mana. Aku telah kecewa karena dia hanya mampu menahan seranganku dalam 7 jurus. Ya, itu pun belum terlaksana seluruhnya. Lalu di mana dia sekarang? Dia segera kabur setelah ku beri tanda dengan sebuah luka di lambung kirinya. Entah nasibnya sekarang bagaimana, aku tidak tahu. Lupanya kau sangat menyukai perkelahian, Iya, menurut pendapatku, jika seseorang dilahirkan sebagai laki-laki, maka dia harus menyukai perkelahian. Bagiku, berkelahi merupakan kebutuhan pokok, sama halnya dengan makan, minum, atau tidur. Kalian merasa ada yang aneh? Pendapat seperti itu memang kedengaran sangat aneh di telinga kami. Oh, jadi kalian tidak menyukai berkelahi, tidak menyukai kekerasan? Tidak. Kau bohong. Kami berkelahi hanya kalau terpaksa saja. Begitu rupanya ya. Bagus. Nah, sekarang aku akan membuktikan kata-katamu yang sangat manis itu. Ralumbu, tak ada alasan kita untuk berbaku hantam, Ralumbu. Aku tidak peduli siapa kalian. Aku juga tidak ambil pusing lagi apa maksud kalian datang ke tempat ini. Yang jelas, kalian bertemu dengan seekor serigala yang baru saja mengasah taringnya. Ralumbu, tunggu. Dengarlah baik-baik, Ralumbu. Kalau kau belajar jurus-jurus hanya untuk berkelahi, hanya untuk memuaskan dahaga nafsu, mencederai orang atau membunuh sesama hidupmu, kau tidak akan bisa mencapai tingkatan apa-apa, Ralumbu. Mengapa kau tidak merubah sikapmu dengan membuat suatu kebajikan? Apa itu kebajikan? Selama ini aku hanya mengenal satu hukum. Siapa kuat, siapa tinggi ilmunya, dia akan menang dan dihargai orang. Dan mereka yang lemah, tak punya kepandaian apa-apa, sekalipun berhati emas, dia akan dilecehkan
diremehkan dan dihina orang. Hidupnya tak lebih dari seekor anjing buduk yang sakit-sakitan. Lumbu, kebajikan itu penting artinya dan banyak sekali gunanya. Seorang pendekar harus belajar ilmu, tapi juga harus belajar cara-cara hidup yang baik. Kita bukan binatang yang hidup di tengah limbah belantara. Apakah gurumu mengajar begitu? Iya, di negeri kami berdua juga mempelajari bermacam-macam jurus dan ilmu. Tapi ya segala macam ilmu itu bagi kami hanyalah merupakan jalang. Hanya merupakan alat belaka untuk membela diri dari ancaman bahaya. Itu kami tak pernah menggunakannya untuk berkelahi tanpa alasan yang kuat. Karena itu, maaf, Lalumbu, kami tak bisa menuruti ajakanmu. Tunggu. Kami tak sanggup melayani nafsumu untuk melakukan kekerasan. Mau atau tidak, aku akan memaksamu berkelahi. Yes. Iya. Ayunan pukulanmu cukup mantap. Bagus. Kuharap kalian adalah orang-orang yang tepat untuk menguji kemampuanku selama ini. Lalumbu, jangan memaksa kami. Aku harap bisa mengendalikan diri. Aku tidak sependapat dengan gurumu. Bagiku, kita tetap hidup di tengah rimba belantara yang bernama masyarakat manusia. Siapa kuat, dia akan tampil sebagai pemenang. Sekalipun kulitnya masih belang, tubuhnya masih besar, tapi seekor macan akan ditakuti kalau giginya ompong. Dengan keyakinan seperti itulah, aku pergi jauh meninggalkan Gunung Lamongan. Percayalah bahwa keyakinanmu itu keliru, salah. Kehidupan manusia tidak dapat kau samakan dengan kehidupan di tengah limbah. Cukup. Aku tidak ingin memperpanjang pembicaraan yang tidak berguna dan tidak menarik. Lihat, dua bilah pedang ini ibarat taring-taringku. Kalau kalian dapat mematahkan serangan taringku, baru aku mau percaya pendapat kalian itu. Kalau begitu kemauanmu, baiklah. Mesin, minggirlah. Biang kulayani dia, biang puas hatinya. Hati-hati, Long. Lalumbu, silakan. Bagus. Dan ingat, ini janjiku. Kalau kau dapat mematahkan jurus-jurusku ini, aku tidak akan melanjutkan perjalananku ke Candi Surabana. Aku membatalkan untuk ikut serta dalam pertandingan itu. Terserahlah, Lumbu. Aku tidak akan mencampuri urusanmu. Baiklah. Awas. Kecepatan gerakmu patut mendapat acungan jempol. Tapi aku baru saja mulai. Sekarang lihatlah jurus-jurusku berikutnya. Ralumbu mulai mengeluarkan jurus-jurus mautnya. Dua bilah pedang lebar yang mirip pisau pemotong tulang babi menyambar ke sana kemari. Pendekar Lo berusaha membendung serangan lawannya hanya dengan tangan kosong. Ralumbu merasa kesal karena serangannya selalu kandas di jalan. Sementara itu, matahari nampak mulai condong ke arah barat dan angin bertiup semakin kencang turun dari puncak gunung Penanggungan, menyapu lereng dan lembah-lembah di bawahnya. Awas! Kau benar-benar pendekar yang tangguh. Apakah sudah kau keluarkan semua jurus-jurusmu, Lalumbu? Tinggal 3 jurus lagi yang aku miliki. Dan aku sudah menghabiskan 4 bulan waktuku untuk mematangkan 3 jurus ini. Kalau kau dapat mematahkan 3 jurusku yang amat berharga ini, aku akan menepati janjiku. Bersiaplah. Pendekar dari Gunung Lamongan itu memasang kuda-kudanya. Matanya menatap tajam ke depan. Nafasnya turun naik. Pendekar Lo tahu bahwa lawannya kali ini akan mengerahkan tenaga dalamnya. Karena itu, dia semakin berhati-hati. Lo, kok terluka, Lo? Tidak apa-apa, hanya luka kecil.
Aku agak terkejut menghadapi julusnya yang begitu sama sekali lain dengan sebelumnya. Julus orang itu berbahaya sekali loh. Iya, julusnya memang sangat berbahaya. Julus yang sengaja dilacik untuk membunuh lawan-lawannya. Orang ini memang buas sekali. Jauh lebih buas dibandingkan Madangkungan ataupun Pakeling. Loh, demi keselamatanmu, kau harus menggunakan pedang itu loh. Iya, Mesin. Aku tak mempunyai pilihan lain. Lagi-lagi, Ngai harus mengeluarkan pedang naga puspa. Bagaimana? Aku tidak bisa melanjutkan jurus berikutnya kalau kau menempel terus pada wanita itu. Mesin, minggirlah. Jangan khawatir. Minggirlah. Hati-hati loh. Iya. Hei, aku masih mempunyai 2 jurus lagi. Kalau kau tidak hati-hati, kau bisa menjadi korban jurus andalanku ini. Kau akan menjadi orang yang ke-12 yang terpaksa menemui ajalnya di tangan Ralumbu. Pendekar laut tidak menyaut apa-apa. Dia hanya memperbaiki letak kuda-kudanya. Kemudian tangan kanannya meraba gagang naga puspa. Ralumbu yang sudah akan mempersiapkan jurus berikutnya terperanjat melihat senjata di tangan lawannya. Untuk sesaat dia menjadi seperti orang linglung. Senjata apa yang dipakai orang itu? Bentuknya aneh sekali, seperti penjelmaan Dewa Shiva yang turun ke muka bumi untuk menumpas kejahatan. Belum pernah kulihat senjata seperti itu sebelumnya. Gagangnya seperti memancarkan api yang bernyala-nyala. Ayo, Lalumbu. Mengapa Owe belum juga menyelang? Ayo. Rupanya kau mempunyai simpanan senjata juga. Bukankah ini lebih adil? Kau menggunakan senjata dan aku pun akan menghadapi julus-julus pedangmu dengan senjata pula. Iya, baik. Aku akan melihat bagaimana kau memainkan senjatamu yang aneh itu. Ayo. Senjata apa yang dipakai orang itu? Tanganku menjadi kesemutan setiap pedangku berbentur senjata aneh itu. Lalumbu, sekarang ganti aku yang akan menyulang. Mengerikan sekali senjata itu. Aku seperti mendengar suara petir menyambar pohon. Kalau sampai terkena sambaran pedang aneh itu, tubuhku bisa lumat hancur. Lalumbu, kukira kau tidak akan menuluskan pertarungan lagi. Iya. Butuh kan? Kau benar. Dan aku akan menepati janjiku. Kalau kau mau ke Candi Solabana, pergilah. Pergi. Kehadiranku di tempat ini tak ada hubungannya dengan pertandingan itu. Tidak. Aku akan memegang janjiku. Aku tidak akan datang ke Candi Surabana. Lalu, Owe mau ke mana? Ya, aku akan merenungkan kata-kata gurumu itu. Selama ini, aku hanya hidup untuk berkelahi, untuk menang, untuk ilmu, untuk berkelahi lagi dan menang lagi, dan seterusnya. Aku menjadi ragu-ragu bahwa cara hidup seperti itu adalah yang paling benar, paling baik. Selamat tinggal. Lalumbu. Bagaimana loh? Kulihat orang itu sepertinya tercekam oleh kekalahannya loh. Sebetulnya dia orang baik. Mudah-mudahan saja pengalamannya kali ini berguna untuk hidupnya. Lihat loh, matahari semakin condong ke arah barat. Sebentar lagi malam tiba loh. Belum tahu kita mau ke mana ini. Bagaimana kalau kita melihat ke Candi Solabana? Itu terlalu berbahaya, Mesin. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi di pelataran candi itu tepat di bulan purnama. Di pelataran sebuah bangunan kuno loh. Sementara banyak pendekar dari berbagai golongan bertemu dan berlaga. Tentulah suatu pemandangan yang sangat mengesankan. Mesin, kalau kau ingin sekali melihatnya, ayo, marilah kita harus segera meninggalkan tempat ini. Lau suamiku, kau memang baik. Kau selalu menuruti keinginanku. Mesin memeluk pendekar Lo dengan penuh kemesraan. Pendekar Lo balas memeluk erat sekali.
Keduanya berpelukan di atas bukit, sementara angin bertiup memainkan pucuk-pucuk pohon. Dan setelah puas berpelukan, pendekar Lo menuntun istrinya menuju kuda yang ditambatkan di bawah pohon ketapang. Ayo, peganglah pinggangku kuat-kuat, supaya kau tidak terlempar dari kuda ini, Mesin. Ayo. Beginilah, begini. Iya, butuh. Sudah. Hiya. Kuda yang mereka tunggangi segera meluncur dari puncak bukit. Kuda yang lincah itu terus berlari bagaikan melayang di atas rumput-rumput hijau. Kuda yang mereka tumpangi bersama terus menderap menuruni bukit. Mesin mendekap pinggang suaminya dengan erat sekali. Kuda itu memang lincah, kakinya seolah sudah hafal jalan di sekitar tempat itu. Sebelum matahari sama sekali tenggelam di ufuk barat, mereka sudah tiba di tepi sungai yang merupakan cabang dari sungai Berantas di sebelah barat. Lo, ada sungai yang deras sekali airnya. Apakah kita bisa berjalan terus? Hanya, akan kulihat dulu, wait, tunggu di sini sebentar, Pendekar Lo lalu melompat dari punggung kuda, kemudian berjalan ke arah sungai. Tak lama kemudian, dia sudah kembali lagi. Oh, sungai ini tidak dalam airnya. Kita bisa jalan tulus, Mesin. Kalau begitu, ayo, naiklah kembali ke atas kuda. Tidak usah. Kau saja yang naik. Aku akan menuntun kuda ini. Kalau tidak dituntun, dia bisa hanyut di bagian yang airnya deras. Tapi kau nanti capek loh. Aku kan suamimu, Mesin. Seorang suami yang baik harus mau capek untuk istrinya. Kau pegang kuat-kuat, Jangan sampai jatuh. Jaga keseimbangan tubuhmu supaya tidak terguling. Pelan-pelan saja ya, Lal. Sudah, cepatlah naik, Lau. Sebentar. Sebaiknya kita mengambil arah ke sebelah timur. Akan berbahaya kalau kita mengambil jalan yang biasa dilewati orang. Kalau begitu, kita mengambil jalan memutar. Iya, begitulah demi keamanan kita. Soalnya kita menjadi tamu yang tidak diundang. Kalau kita melewati jalan ini dan langsung menuju candi, kemungkinan besar kita akan bertemu dengan orang-orang. Maka lebih baik kita ambil jalan memutar. Ya. Malam benar-benar telah turun menyelimuti kaki Gunung Penanggungan. Di sebelah selatan nampak Gunung Anjasmara dan Gunung Arjuna, seperti dua orang raksasa duduk berdiam diri. Bayangannya hitam dan lerengnya penuh diselimuti kabut tipis. Suasana sangat lengang dan udara dingin sekali. Lau, dingin sekali, Lau. Iya, kita harus meninggalkan kuda ini, Mei. Suara delap kaki kuda akan mengundang perhatian dan kecurigaan, Iya, mari kita jalan, Lau. Rasanya tambah dingin kalau berdiam diri di sini. Mereka, pendekar Lo dan Mesin segera melangkah ke arah sebuah gundukan bukit yang tidak terlalu tinggi. Di atas bukit tak ada tumbuhan selain semak belukar yang tingginya mencapai sebatang tombak. Mei, kita berhenti di sini saja. Tidak usah terlalu dekat-dekat dengan candi, Lau, lihatlah. Suasananya sangat aneh, seperti dalam sebuah dongengan gaib. Lihat, pelataran candi Surabana itu, Lau. Mereka memasang lampu-lampu minyak di sepanjang pelataran. Bangunan candi itu seperti sebuah kerajaan gaib. Iya. Aneh dan angker. Menyeramkan, tapi juga mengesankan, loh. Sama sekali aku tidak menduga bahwa suatu ketika kita akan berada di tempat ini dan menyaksikan pemandangan seperti ini. Nampaknya belum semua pendekar hadir, Masih banyak tempat duduk yang kosong. Kita tunggu saja di sini, loh. Tempatnya enak dan terlindung. Aku kira di sini cukup aman. Pendekar Lo dan Mesin duduk di atas batu
di balik rumpun semak belukar. Pandangan mata mereka terus tertuju ke bawah, di mana nampak sebuah pelataran candi yang taram-temaram oleh cahaya lampu minyak yang dipasang di sekitarnya. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa berpuluh-puluh pasang mata telah mengintai mereka dari tempat yang lebih tersembunyi. Sementara itu, di pelataran Candi Surabana kelihatan sibuk. Beberapa orang prajurit Kediri mondar-mandir menjalankan tugasnya masing-masing. Beberapa orang pendekar yang telah hadir nampak duduk di atas batu pipi yang menyerupai bangku-bangku pendek. Putong Bajil, Dewi Sambi duduk di deretan paling depan. Tak lama kemudian seorang prajurit nampak bergegas menghampiri Putong Bajil. Kemudian semua yang hadir serentak berdiri. Selamat datang, tuanku Kebo Mundara. Ya, selamat. Bagaimana? Apakah para pendekar sudah banyak yang hadir? Nampaknya belum seluruhnya, tuanku. Kalau begitu kita tunggu saja. Tapi tuan, kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Acara harus berjalan lancar sesuai dengan rencana. Benar, Dewi Sambi. Kalau begitu baiklah, marilah kita segera membuka acara ini. Tolong beritahu mereka, Putong Bajil. Baik, tuanku. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kita akan segera memulai acara yang sangat penting ini. Dan sebelumnya, kita akan memeriksa lebih dulu para pendekar yang ikut hadir dalam peristiwa penting malam ini. Kami akan perkenalkan beberapa di antaranya. Yang duduk di sebelah barat, di bagian depan adalah pendekar dari lereng Gunung Bromo. Pendekar yang terkenal tangguh, yang dikenal dengan sebutan Macan Kumbang. Dan di sebelah timur, duduk di deretan paling depan, adalah rombongan dari Gunung Kelut. Mereka datang ke Candi Surabana, dipimpin langsung oleh guru mereka sendiri, yang bernama Kartawiyoga. Kemudian, di sebelah selatan, di barisan paling depan, adalah rombongan dari Desa Sadeng. Mereka juga langsung dipimpin oleh guru mereka sendiri, Ki Julungwangi. Dan akhirnya yang duduk di bagian utara, deretan paling depan adalah rombongan dari Desa Silabunga. Rombongan ini yang walaupun hanya terdiri dari 6 orang, tapi mereka semua merupakan pendekar-pendekar inti dari perguruan Silabunga. Mereka dipimpin oleh Adi Sara yang mewakili guru mereka, yang karena satu hal terpaksa tidak bisa menghadiri pertemuan ini. Dan masih banyak lagi pendekar-pendekar yang datang atas nama perorangan, seperti Sutawaliki, Padas Ngampar, Kebo Kluyur, Jaran Gendeng, dan seterusnya. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kita hentikan dulu sejenak acara ini untuk menunggu saatnya bulan purnama mulai naik ke angkasa. Setelah itu, acara akan kita lanjutkan lagi sesuai dengan rencana. Mendadak suasana di pelataran Candi Surabana menjadi sunyi dan lengang. Tak ada orang yang bergerak ataupun bicara. Semuanya memandang ke arah timur, ke arah langit yang di mana bulan purnama nanti akan muncul. Oh, sungguh menakjubkan pemandangan ini, Lau. Lihat, mereka diam, duduk seperti arca dengan kepala menengadah ke arah timur. Mei, hanya hati-hati, Mei. Ada apa, Lau? Aku curiga. Jangan-jangan kehadiran kita di sini sudah mereka ketahui, Pendekar Lau mendekap istrinya di balik semak belukar. Dia tahu ada banyak mata mengawasi mereka. Sementara itu di pelataran candi masih seperti kuburan tua yang tidak dirawat lagi. Seram, sunyi, dan lengang. Putong Bajil menyentuh bau Dewi Sambi ketika matanya melihat sesuatu berwarna merah kekuning-kuningan berambat ke atas pohon. Bundaran merah di atas langit itu makin lama makin nampak jelas. Dan akhirnya dengan seluruhnya sang Dewi Chandra menampakkan wajahnya di angkasa. Nah, lihat saudara-saudaraku, sang Dewi Chandra telah memperlihatkan wajahnya yang cantik jelita sepanjang zaman. Bulan purnama telah mengambang di angkasa. Pertanda acara pertemuan kita ini akan terus berlanjut hingga paripurna. Nah, saudara-saudaraku, marilah acara kita lanjutkan lagi. Sekarang marilah kita dengarkan pengarahan dari tuanku Kebo Mundarang selaku wakil pemerintah Kediri. Silakan tuanku.
Kawan-kawanku, kawan-kawan seperjuangan semua, aku tidak akan berbicara panjang lebar di sini. Aku hanya ingin menyampaikan satu hal yang amat penting untuk kalian ketahui. Banyak di antara kalian telah membantu Sang Prabu Jaya Katwang ketika gelang-gelang merebut kota Singasari. Dan sekarang Singasari telah runtuh. Sebagai gantinya adalah pemerintah Kediri yang sampai saat ini masih terus dibenahi. Nah, untuk jasa-jasa kalian itu, Sang Prabu sangat berkenan dan mengucapkan terima kasih. Karena itu, beliau sangat merestui pertemuan kita di pelataran Candi Sorabana ini. Saudara-saudara, teman-temanku semuanya, ingat, pertemuan ini janganlah dijadikan gelanggang pembunuhan di antara sesama teman sendiri. Pertemuan ini hanyalah untuk memilih 4 orang pendekar tangguh yang selanjutnya akan mendampingi tugas-tugasku. 3 orang pendekar jelas sudah ada calonnya. Pertama adalah Empu Tong Bajil, kemudian Dewi Sambi, dan yang ketiga adalah Empu Rentang. Tinggal 1 calon lagi yang akan diperebutkan. Dan bagi yang tidak terpilih, tidak usah berkecil hati. Masih banyak cara untuk mengabdi dan bekerja sama dengan pemerintah Kediri. Seperti kalian ketahui, bahwa dia Sanggrama Wijaya dan para pengikutnya sampai saat ini masih menjadi buron pemerintah. Bagi siapa saja di antara kalian yang sanggup menangkap atau memberikan keterangan yang berharga mengenai tempat persembunyian mereka, akan mendapat penghargaan dan kedudukan yang layak. Nah, saudara-saudaraku sekalian, cukup sekian pengarahan dari Kebo Mundarang selaku wakil pemerintah Kediri. Selanjutnya, aku mengucapkan selamat bertanding. Suasana malam terang bulan purnama di pelataran Candi Sorabana menjadi sunyi. Para pendekar duduk di tempatnya masing-masing, menunggu siapa yang bakal turun ke gelanggang untuk pertama kalinya. Mendadak keheningan suasana itu pecah dengan terdengarnya cambuk yang menggeletar beberapa kali. Akulah Kartawiyoga, wakil dari perguruan Gunung Kelut. Biarlah aku mendahului turun gelanggang. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu. Kulihat mereka semua diam, membisu seperti tugu. Mengapa harus sungkan-sungkan? Kalau memang tidak berminat menduduki kursi calon pendekar keempat, mengapa jauh-jauh datang ke Candi Sorabana? Baru sekejap wakil Gunung Kelut itu menyelesaikan kata-katanya, mendadak dari arah selatan berkelebat sebuah bayangan. Kartawiyoga, biarlah aku turun untuk meramaikan suasana malam ini. Bagus, bagus. Julung Wangi, bagaimana kabarnya desa Sadeng? Apakah pantai laut selatan masih penuh gelombang? Di malam bulan purnama seperti ini, pantai laut selatan penuh gelombang besar. Dan saking besarnya gelombang itu, sampai juga di Candi Sorabana ini, Kartawiyoga. Lihatlah, gelombang itu akan menjilat betis kakimu. Ya, rupanya kau masih senang menggembalakan domba di lereng Gunung Kelut. Kulihat kau masih membawa-bawa cambukmu yang sudah butut itu, Kartawiyoga. Iya, cambuk ini akan kubawa kemana saja aku pergi. Apakah masih banyak gunanya cambukmu itu? Oh, paling tidak cambuk ini bisa untuk mencambuk kambing-kambing buduk dari dataran Sadeng, desa kelahiranmu. Pendekar dari lereng Gunung Kelut yang bernama Kartawiyoga itu terus melancarkan serangan dengan cambuknya. Bunyi cambuk meletup-letup, dan setiap cambuk itu membentur batu yang keras, maka ujungnya memercikan api. Julung Wangi, pendekar dari desa Sadeng, daerah pesisir selatan, harus berhati-hati kalau tak ingin kulitnya terkelupas. Pertarungan antara 2 pendekar terus berlangsung dengan sengit. Keduanya nampak memiliki kemampuan seimbang, tapi Julung Wangi lebih muda dan kelihatan jauh lebih tenang. Hal itulah yang menguntungkannya, dan terbukti setelah 12 jurus berlalu, maka Kartawiyoga nampak mulai terdesak.
Kartawiyoga jatuh. Begitu telapak tangan Julung Wangi menghantam dadanya, pendekar cambuk itu segera bangkit kembali, tapi batuk-batuk sambil membungkuk-bungkukkan punggungnya menahan sakit. Sementara itu, Julung Wangi telah mempersiapkan pukulan susulan dengan tenaga dalamnya. Jangan begitu, Julung Wangi. Lawan yang belum pulih kesiagaannya tidak boleh dipukul. Rupanya aku berhadapan dengan pendekar dari Gunung Bromo. Ya, aku Macan Kombang dari Gunung Bromo. Apakah lereng Bromo sudah tak ada kijang-menjangan lagi sehingga kau keluyuran sampai kemari? Julung Wangi, aku tidak doyan lagi memangsa daging kijang, menjangan atau kancil. Sudah sejak lama aku ingin mencicipi darah nelayan Sading yang katanya amat gurih. Julung Wangi sekarang benar-benar mendapat lawan yang berbahaya. Di samping jurus-jurus Macan Kombang yang berubah-ubah hingga sulit dibaca, dia juga harus berhati-hati terhadap kuku-kuku tangannya yang mengandung racun mematikan. Loh, mengerikan sekali. Orang yang bernama Macan Kombang itu, lihat loh, gerakannya, suaranya, persis seekor harimau, mencakar, menerkam, mengintai mangsanya dengan licik sekali. Mi, Ada apa loh? kita tidak berdua lagi di tempat ini. Hanya Loh, kita telah dikepung. Memang benar, begitu menengok ke sekelilingnya, Maisin melihat ada banyak orang yang telah berdiri. Jumlah mereka lebih dari 20 orang. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan pendekar Lo dan istrinya? Silahkan mengikuti seri berikutnya dalam episode ketiga yang berjudul Daun-Daun Bersemi Lagi. Sampai jumpa.